Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran oleh Akpro IMS FTUI. Nah, pada video ini gue akan membahas soal statika mengenai soal rangka batang. Nah, untuk bagian ini gue akan membahas metode analitis untuk mencari reaksi peletakan di suatu rangka batang. Selamat belajar teman-teman. Nah, untuk soal yang bakal gue bahas di video ini itu terlihat seperti berikut rangka batangnya. Nah, untuk yang pertama itu kita akan hitung reaksi peletakan pada sendi dan roll menggunakan metode analitis. Nah, baru nanti selanjutnya itu hitung besar gaya dalam setiap batang menggunakan metode Cremona di video selanjutnya. Oke, sebelum kita lanjut ke perhitungan menggunakan metode analitisnya, sekarang kita akan memberikan nama ke setiap gaya batang dan join di rangka batang. Gunanya ini agar kita dapat lebih mudah untuk mengetahui gaya apa yang sedang kita hitung, di batang apa atau batang apa yang sedang kita hitung, dan di join apa yang sedang kita hitung. Oke, yang pertama ini kita akan berikan nama untuk setiap gaya dari F1 sampai F8. Lalu untuk setiap batang ini kita berikan angka 1 sampai 21, dan untuk di join-nya ini kita berikan huruf dari A sampai L. Nah, setelah kita berikan huruf dan angka untuk setiap gaya batang dan join-nya, sekarang kita lanjut untuk hitung reaksi peletakan pada sendi dan roll menggunakan metode analitis. Yang pertama ini kita tentukan perjanjian tanda. Nah, perjanjian tanda itu sebagai berikut. Kalau yang gue tentuin ini ke atas, ke kanan, dan searah jarum jam itu bakal positif. Jika kalian mau menggunakan perjanjian tanda dengan arah yang lain, misalkan ke atas positif, ke kiri positif, dan berlawan jarum jam positif itu, boleh banget. Perjanjian tanda ini yang penting itu kalian konsisten saat kalian tentukan ini di awal, maka di maka untuk selanjutnya itu perhitungnya harus konsisten menggunakan perjanjian tanda ini. Tidak boleh berubah di tengah-tengah perhitungan. Nah, lalu selanjutnya ini kita akan misalkan gaya peletakan di A dan G. Oke, yang pertama ini kita bakal tentuin di A. Untuk yang di A ini, gue misalkan VA itu ke atas. Mengapa ke atas? Karena kalau kita lihat gaya vertikalnya itu ke bawah semua, termasuk F1, F3, dan F5-nya bakal kita urai menjadi gaya vertikalnya, itu bakal ke bawah juga. Maka kemungkinan besar itu VA-nya itu bakal ke atas. Lalu kalau untuk HA-nya itu kenapa ke kiri? Karena kalau untuk F1, F3, dan F5-nya itu kalau kita urai, dia bakal urai jadi gaya horizontalnya, dia bakal ke arah kanan. Maka dari itu kemungkinan besar itu HA-nya itu bakal ke arah kiri. Maka itu gue misalkan HA itu ke arah kiri. Oke. Lanjut, untuk di VG ini gue juga misalkan untuk gaya vertikal ke arah atas. Kenapa gaya vertikalnya juga ke atas? Alasan itu bakal sama kenapa gue tentuin VA itu ke arah atas. Oke, lanjut. Sekarang kita akan urai gaya F1, F3, dan F5 menjadi gaya vertikal dan gaya horizontal. Kita lihat yang hijau-hijau itu, jadi F1 ada F1X, F1Y, F3 itu ada F3X dan F3Y, lalu di F5 itu ada F5X dan F5Y. Tapi untuk mencari besar gaya yang diurai ini, kita tentunya pasti harus cari sudut di antara gayanya dan gaya horizontal atau vertikalnya. Maka dari itu kita perlu tentukan tetanya. Tapi sebenarnya itu kita nggak perlu tentuin tetanya. Yang lebih tepatnya itu kita bakal tentuin tan tetanya. Karena walaupun kita nggak tahu tetanya itu berapa, yang penting itu kita tahu tan tetanya itu berapa untuk cari besar gaya yang kita urai. Nah, kalau kita lihat, teta itu yang bakal kita cari itu yang di warna biru ini. Tapi kalau misalkan teman-teman mau cari yang di sini, tetanya boleh juga. Nggak harus yang di warna biru ini. Oke. Nah, selanjutnya kita harus cari tahu kan, teta itu berapa. Nah, berarti kita harus lihat dari sudut-sudutnya. Nah, kalau kita lihat, kita kan tahu, sebentar, di sini 90 derajat, lalu di sini juga 90 derajat. Maka karena di sini theta, maka yang di bagian kecilnya ini bakal jadi 90 derajat min theta. Lalu kita berlanjut, berarti selanjutnya ini di sini theta, karena di sini 90 derajat. Oke, selanjutnya karena di sini 90 derajat, maka yang di sini ini 90 derajat min theta. Kita bisa lihat, tan 90 derajat min theta ini bakal menggunakan segitiga siku-siku yang besar ini.
Maka dari itu, dia jadi 8/12. Lalu tan 90 derajat min theta itu kita bisa sederhanain jadi 2/3. Nah, kita bisa pakai sifat trigonometri. Tan 90 derajat min theta itu bakal jadi kotan theta sama dengan 2/3. Tapi nggak perlu ingat kok untuk sifat trigonometri ini, karena kalau kita nggak ingat sifat trigonometri ini, kita bisa lihat dari segitiga kecil ini. Sebentar. Untuk segitiga kecil ini, kita bisa lihat kan, dia ini segitiga siku-siku. Kalau kita udah ketemu tan 90 derajat min theta, maka tan tetanya ini bakal kebalikan dari tan 90 derajat min tetanya. Maka dia bakal jadi 3/2. Hasilnya sama kalau kita pakai kotan theta sama dengan 2/3. Karena kotan theta itu kebalikan dari tan theta, maka dia tan theta 3/2. Lalu kita bisa cari sin tetanya jadi 3 akar 13/13, sama cos theta itu 2 akar 13/13. Oke. Untuk selanjutnya, kita akan hitung reaksi peletakan pada sendi dalam menggunakan metode analitis. Untuk step selanjutnya itu kita bakal mencari reaksi peletakan menggunakan sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, dan sigma MA sama dengan 0. Oke, sebelum lanjut ke perhitungannya, bakal gue kecilin gambarnya, dan gue letakkan perjanjian tanda dan tan theta, kosin theta, dan cos theta di bawah sini. Oke, untuk yang pertama itu, kita bakal hitung sigma H sama dengan 0. Kalau kita lihat, sigma H sama dengan 0 untuk gaya horizontalnya itu ada 4 doang. HA, F1X, F3X, dan F5X. Nah, untuk H-nya itu bakal minus karena sesuai dengan perjanjian tanda. Dia itu ke kiri, maka dia akan minus. Dan kalau F1X, F3X itu bakal positif. Ikutin perjanjian tanda. Kita bisa pindahin ruas HA-nya jadi ke kanan, karena di sini negatif, jadi di sini positif. Lalu kita lanjut. Karena F1X, F3X, F5X itu sama, kalau kita lihat di sini, 300 kN. Dan kalau kita urai menggunakan tetanya, itu bakal jadi cos theta, dan di sini juga sama, bakal jadi 300 cos theta. Maka dari itu, F1X, F3X, dan F5X itu bakal hasilnya angkanya sama semua. Dan kita bisa tulis jadi 3 kali 300 cos theta sama dengan HA. Lalu kita masukin dari sini cos theta-nya. Lalu kita hitung, maka dia hasilnya 499,30 kN. Lalu dia itu arahnya ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena dia hasilnya positif. Kalau dia hasilnya positif ini, dia bakal mengikuti asumsi yang kita buat di awal. Karena asumsi kita HA itu ke kiri, maka dari itu, dia itu bakal ikutin juga arahnya ke kiri. Oke. Gue bakal lanjut lagi sekarang ke sigma MA sama dengan 0. Nah, untuk sigma MA sama dengan 0 ini sebenarnya lumayan banyak. Cuman, kita cuman perlu memahami berapa jarak gaya vertikal ke titik A dan berapa jarak gaya horizontalnya ke titik A. Oke. Maaf, mungkin kita mulai dulu dari gaya vertikalnya. Kalau kita lihat kan gaya vertikal itu semuanya begini. Termasuk F1X, F1Y, F3Y, dan F5Y. Nah, kalau kita lihat, kalau untuk F2-nya itu dia bakal ke arah sini kan. Kalau ini dia kan seakan-akan terdorong searah jarum jam. Maka dari itu dia bakal sesuai dengan perjanjian tanda positif. Kalau kita lihat. Nah, untuk panjang batang itu berarti dia panjang A ke B. Maka dari itu panjangnya 4. Ini juga berlaku untuk F4-nya, dia sama kayak gini, dia bakal searah jarum jam, dan panjang itu bakal A ke C. Selalu ingat, jadi kalau untuk jarak titik A ke gayanya itu harus tegak lurus sama gayanya. Jadi jarak A ke B, kalau kita lihat dia bakal tegak lurus sama F2. Kalau jarak F4 ke A itu A ke C itu bakal tegak lurus panjang lengannya. Jadi selalu ingat dia harus tegak lurus sama gaya yang kita cari untuk momennya. Lalu kita bisa masukkan semuanya untuk setiap gaya vertikalnya. Terus kita bakal dapat sebesar ini. Lalu kita lanjut ke bagian ininya, VG-nya. Kalau kita lihat, VG itu
panjang lengannya bakal sebesar ini. Nah, kalau kita lihat VG itu kan dia mendorong seperti ini. Maka dia akan seakan-akan berlawanan jarum jam. Maka dari itu bakal jadi minus. Nah, terus panjangnya ini 24. Maka jadi minus VG dikali 24. Lalu kita lanjut ke gaya horizontalnya. Kalau kita lihat gaya horizontalnya cuma F1X, F3Y, dan F5X. F3X. Tadi. Nah, untuk F1X itu kita perlu panjang batang 8, F3X-nya itu kita perlu panjang batang 11, dan F5X-nya itu kita perlu panjang batang 13. Cuman untuk panjang batang 13 itu 8 meter, kita udah tahu. Jadi untuk F8-nya itu kita bakal ketemu dari tengah 4 cos theta. 4 kotan theta, bukan cos, maaf. Jadi untuk 4 kotan theta-nya itu kenapa kotan theta? Dikarenakan kalau kita ingat kan di sini theta. Dan di sini ini 4. Maka dari itu, kalau untuk mencari tinggi 8 ini, mungkin pakai warna lain. Untuk tinggi 8 ini, kita bakal pakai kotan theta dikali 4. Maka itu jadi 4 kotan theta. Sama juga untuk F3X-nya. Untuk panjang batang 11, di sini theta. Dan di sininya 8. Maka dia jadi 8 kotan theta. Ini juga sama, bisa juga pakai 12 kotan theta, hasilnya bakal sama, 8. Oke, lanjut. Nah, untuk selanjutnya ini, kita tahu bahwa F2, F4, F6, F7, dan F8 itu sama, 700 kN semua. Dan selanjutnya itu untuk F1, F3, dan F5 itu 300 dikali sin theta. Karena kalau kita lihat, kan kalau kita urai ini, dan jadi gaya vertikalnya, itu bakal dikali sin theta. Dan karena gayanya 300 kN semua, maka hasilnya bakal 300 dikali sin theta. Nah, F1, F3, F5X itu sama seperti ini penjelasannya. Oke, karena kita udah ketemu itu semua, maka kita lanjut, berarti kita bisa masukin 700. Nah, 700 itu karena sama, kita bisa keluarin, maka tinggal sisa 4 plus 8 plus 12 plus 16 plus 20. Lalu untuk F1Y, F3Y, F5Y, kita bisa keluarin juga 3 sin theta-nya karena sama semua, dan 3 sisa pertambahan panjang lengannya. Sama juga untuk F1X, F3X, dan F5X, dan F1X, F3X, dan F5X-nya. Tapi ada tambahan kotan theta. Kotan theta ini dari ini. Bisa dikeluarin. Jadi dia tinggal 4 plus 8 plus 12. Lalu tinggal kita tulis lagi min VG kali 24. Lalu jangan lupa VG-nya kita pindahin ruas. Lalu kita masukin juga semua yang kita ketahui dari sini, tetanya. Nah, kalau kotan theta itu tinggal kebalikan dari tan theta. Jadi dia 2/3. Kita hitung, lalu jadi nanti VG itu hasil perhitungannya itu dibagi 24. Nah, jadi hasilnya itu 2110,555 kN ke arah atas. Kenapa ke arah atas? Karena ini hasilnya positif, maka dia itu bakal sesuai asumsi kita. Kalau lihat asumsi kita ke atas, maka dia hasilnya bakal ke atas juga. Kita bakal lanjut ke sigma V sama 0. Kalau kita lihat sigma V sama 0 itu ada VA dan VG. Dia ke arah atas, maka dari itu dia itu jadi positif. Lalu untuk selanjutnya itu kalau kita lihat sisanya gaya vertikalnya itu bakal ke bawah semua. Jadi F1Y min F2, minus F3Y, minus F4, minus F5Y, minus F6, minus F7, dan minus F8. Lalu kita tahu ini juga sama seperti di tadi sigma yang sama 0. Kita bisa masukin VA plus ini VG-nya, kita tahu dari sini. Lalu kita masukin F2, F4, F6, F7, F8-nya, kita bisa keluarin 700. Lalu kita dikali 5 karena ada 5 gaya. Lalu ini juga sama, 300 sin theta dikali 3 karena ada 3 gaya. Nah, lalu kita hitung. Dan nanti hasilnya itu bakal jadi 2138,290 kN ke arah atas. Ke arah atas sama karena ini positif. Penjelasan juga sama kayak VG. Kenapa dia ke arah atas? Dia positif. Habis itu dia bakal ikutin asumsi kita. Ke arah atas.
Oke, maka dari itu kita udah ketemu HA, VA, dan VG. Oke, mungkin itu aja untuk mencari hasil peletakan menggunakan metode analitis. Terima kasih teman-teman karena udah menonton video pembelajaran dari Akpro IMS FTW 2022. Mungkin untuk selanjutnya bakal gue bahas mengenai metode Cremonal untuk mencari gaya dalam untuk setiap rangka batangnya. Jadi, selamat belajar teman-teman.